Jika Anda adalah tipe pedagang yang mengutamakan harga, mengutamakan bahan-bahan yang murah, maka materi hari ini cocok untuk Anda. Karena hari ini kita akan membahas tentang apa saja alternatif bahan yang bisa mengurangi pemakaian daging sehingga harga kita, bakso kita itu bisa lebih murah. Salah satu cara paling banyak digunakan orang-orang untuk mengurangi biaya adalah memperbanyak tepung. Nah, cara ini sebenarnya bisa untuk harganya lebih murah, tapi secara kualitas biasanya jadi turun. Kenapa? Karena tepung itu sifatnya nutupin rasa, menutupi kenyal, menutupi keras, sehingga dari bakso mungkin turun pangkat ke pentol atau bahkan jilok. Nah, kita kan nggak ingin cara seperti ini, makanya kita sebaiknya tidak memperbanyak tepung, tapi kita mengganti sebagian daging dengan alternatif-alternatif lain yang lebih murah. Apa saja? Satu, ada yang namanya tetelan. Nah, ini mungkin orang banyak yang tahu. Tetelan sendiri terbuat dari sapi juga, di mana dari sisa-sisa sapi atau mungkin dari tulang sapi difiletin, dibersihin jadi tetelan. Sehingga secara rasa, secara aroma, seharusnya sapinya masih oke, masih bagus, bahkan mungkin lebih bagus. Lalu yang kedua, keuntungannya secara harga sudah pasti lebih murah dari daging sapi. Cuma tetelan ini bukan berarti tidak punya kelemahan. Karena tetelan ini dari sisa-sisa sapi, biasanya kandungan lemaknya itu cukup tinggi daripada proteinnya. Dan kita tahu kalau bakso mau yang enak, kita perlu kandungan protein yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini sebenarnya masih cukup mudah. Kita hanya perlu menambahkan protein tambahan, bisa ISP, bisa M100FT. Kalau tetelan sih saya rasa ISP saja sudah cukup. Itu sudah masih oke karena proteinnya masih ada. Cuma yang perlu Anda ingat adalah kalau Anda pakai tetelannya sudah banyak, dalam arti sudah di atas 15%, sebaiknya sudah wajib menggunakan ISP tadi. Kenapa? Gini, semakin banyak lemak, dia akan semakin susah menyatu sehingga baksonya gampang pecah. Atau yang kedua, susutnya itu banyak. Kok bisa? Waktu kita ngerebus, biasanya kan airnya ini jernih, bening. Lama-lama rebus, biasanya jadi keruh. Keruhnya ini biasanya adalah lemak yang luntur. Nah, ini karena ikatan lemak kan nggak bagus, lemak nggak bisa menyatu. Sehingga kalau Anda memutuskan tetelannya banyak, Anda perlu pakai ISP supaya susutnya tadi itu minimal. Bukan tidak ada, tapi minimal. Karena kalau kita dagang bakso kan semakin banyak susut berarti semakin banyak rugi. Dan kita ingin mengurangi itu, makanya perlu menambahkan ISP kalau tetelan Anda pakainya cukup banyak. Oke, lanjut. Bahan nomor 2, selain tetelan yang bisa digunakan adalah mix dengan ayam. Nah, kalau ini banyak orang juga sudah tahu. Kelebihannya secara protein itu bagus, apalagi kalau Anda menggunakan bagian dada, itu proteinnya bagus. Kelemahannya ada 2. Yang pertama adalah di tampilan. Biasanya secara tampilan itu jadi pucat, dan ini gampang, Anda tinggal tambahin karamel, itu beres, itu pewarna makanan, beres. Yang kedua, secara kualitas. Nah, kalau secara kualitas sih sebenarnya juga nggak terlalu jomplang. Ya ini gampang juga, kalau kurang keras tinggal Anda tambahin WBS 500, itu sudah beres. Mungkin yang jadi problem adalah di rasa. Nah, rasa ini akan sangat-sangat berpengaruh, terutama kalau Anda pakai sekulitnya juga. Kulit ayam itu mayoritas lemak dan dia memberikan rasa ayam yang sangat-sangat kuat. Sehingga biasanya rasanya akan ya jadi geser karena dia dominan. Hal yang bisa dilakukan, satu, Anda bisa mungkin tidak pakai kulitnya, jadi cuma dada filetnya aja. Atau yang kedua, Anda pakai, kulitnya dipakai biar murah juga, tapi Anda tambahkan dengan beef broth. Nah, beef broth ini kan ekstrak sapi murni, sehingga harapannya bisa menutupin lah. Rasa ayamnya ketutupan, masih rasa sapinya kuat. Oh ya, satu lagi, kalau Anda memutuskan pakai kulit, dan kalau kulitnya banyak, perlu tambah ISP ya, supaya tidak pecah, seperti penjelasannya sebelumnya. Oke, itu gampang. Kita lanjut ke yang nomor 3. Nah, ini mulai tidak semua orang tahu, yaitu ada yang namanya MDM. Apa itu MDM? MDM itu sendiri adalah sisa-sisa dari daging ayam yang masih nempel di kerongkongan biasanya. Difiletin pakai alat. Keluarnya sisa-sisanya ini yang dipakai sebagai alternatif bahan lebih murah. Nah, kalau dibilang apakah ini daging? Iya sih, cuma persentase dari dagingnya itu kecil sekali. Mayoritas adalah cairan dan lemak. Dan tentu kalau cairan dan lemak yang dominan, hasilnya akan rawan pecah sekali. Sehingga sebaiknya kalau Anda memutuskan pakai MDM, pemakaiannya nggak terlalu banyak. Saran saya sih kalau bisa di bawah 20%. Karena kalau sudah di atas, biasanya itu sudah, satu, secara rasa itu akan kuat sekali menutupi. Yang kedua, dia sudah kualitasnya ini sudah nggak karu-karuan, sehingga Anda perlu tambahan bahan. Dan kalau Anda memutuskan pakai MDM, sebaiknya sudah tidak pakai ISP, tapi M100FT supaya hasilnya masih bagus. Karena kembali kan,
minyaknya, airnya itu dominan sekali sehingga ikatannya ini jadi sangat jelek, dan kita butuh sesuatu yang kuat untuk mengikatnya, dan itu yang tidak bisa ada di ISP tapi M100FT. Jadi sebaiknya M100FT. Kalau tadi kelemahannya seperti itu, kelihatannya banyak, keunggulannya MDM itu ada satu, yaitu secara harga murah sekali, sehingga ini sangat-sangat membantu dibandingin tetelan, dibandingin ayam. Harganya ini jomplang. Jadi itu sangat-sangat menarik. Makanya banyak pabrik itu sangat-sangat mengandalkan MDM karena ini harganya sangat jomplang. Jadi kalau Anda mau yang benar-benar murah, benar-benar jomplang, Anda bisa pakai MDM dengan catatan, satu, Anda wajib sudahan menambahkan bahan lain yaitu M100FT. Yang kedua, nah, komposisinya jangan terlalu banyak. Kalau ditanya maksimal berapa, ini susah karena kita perlu mempertimbangkan daging yang dipakai berapa, MDM-nya berapa, tepungnya berapa, dan terakhir adalah esnya berapa. Kembali kan prinsipnya kalau kita belajar IPA dulu, minyak dan air ini kan nggak bisa nyatu, butuh diikat kan. Problemnya es ini biasanya ngasih siapa? Tukang giling kan. Nah kalau esnya nggak bisa dipastiin dan MDM kita banyak, nah ini akan susah. Kalau Anda ternyata pabrik atau Anda punya mesin sendiri untuk giling di rumah, bukan chopper ya, tapi benar-benar ball cutter yang seperti di pasar gitu, oke, kita bisa memperbanyak es dan juga MDM-nya lebih banyak dari biasanya. Itu bisa, tinggal diotak-atik resepnya. Nah, saya nggak bahas hari ini karena ini agak kompleks, jadi mungkin lebih perlu menyesuaikan. Jadi ya konsultasi aja lah. Saya ada cantumin nomor di deskripsi, itu ada nomor tim saya, Anda bisa kontak, nanti bisa dibantu. Jadi kalau Anda mau pakai MDM-nya banyak, syaratnya yang pertama adalah Anda perlu bisa mengontrol esnya dulu. Kalau itu bisa, baru bisa diotak-atik. Tapi kalau di penggilingan, saya agak pesimis sih. Khawatirnya nanti esnya kebanyakan, bukannya bakso Anda murah malah gagal jualan, kan jadi sayang. Nah, oke, itu yang ketiga. Yang terakhir, keempat, alternatif bahan yang bisa membantu lebih murah adalah meat replacer M100FT. Bahan ini cukup bagus, karena itu saya sering mempromosikannya. Cuma memang ada beberapa kelemahan yang ya kadang ganggu. Yang pertama adalah secara harga mahal. Saya akui secara harga mahal, cuma secara biaya itu murah. Bedanya apa? Gini, harga adalah sesuatu yang kita bayar waktu kita beli, yaitu bubuknya. Biaya adalah total biaya saat kita bikin bakso. Seharusnya kalau kita berdagang bakso, yang utama itu adalah biaya, bukan harga. Nah, M100F harganya memang mahal, tapi secara biaya itu murah karena satu bubuknya ini nanti dicampur dengan banyak air, jadi gel. Sehingga gelnya yang dipakai ini secara biaya itu lebih murah, bahkan lebih murah dari ayam seharusnya. Tinggal masalahnya, satu, Anda bisa ngitung nggak? Yang kedua adalah Anda mau repot nggak bikin gelnya tadi. Nah, kalau Anda, oke, saya mau repot dua hal ini, seharusnya ini bisa sangat membantu. Karena secara harga lebih murah, tapi secara kualitas itu bagus sekali. Kenyalnya, crustnya itu masih bisa dapat. Nah, tinggal masalah yang ketiga adalah masalah dirasa. Karena meat replacer M100F ini dibuat memang hambar dengan tujuan supaya bisa masuk ke semua produk. Terkadang ini jadi komplainan orang. Nah, kenapa? Gini, kalau kita pakai meat replacer M100F dalam jumlah yang banyak, tadi kan kalau ngomong MDM, kalau banyak itu kan bermasalah teksturnya. Kalau ini enggak. Meat replacer ini pakai jumlah yang banyak, teksturnya ini masih bagus, kenyalnya masih bagus, cuma secara rasa itu hambar. Sehingga ya ini yang sering dikomplainkan orang. Padahal solusinya kan gampang. Anda bisa mencampur dengan tetelan, atau Anda menambahkan beef broth, atau ya setidaknya Anda nggak over lah, pakai 20%, 25% itu masih oke. Dari gelnya ya, bukan bubuknya, itu masih oke, dan secara harga seharusnya sudah cukup banyak berkurang. Tinggal kembali, problemnya seperti yang saya sampaikan tadi, Anda bisa ngitung nggak dan mau repot nggak. Kalau bisa, ini akan sangat membantu. Nah, dari keempat ini, kalau kita gabungkan semua gimana? Bisa dong, seharusnya akan lebih murah lagi kalau kita bisa menggabungkan semua. Tapi kelemahannya mungkin ngitung resepnya, bikin resepnya ini yang susah. Dan ini mungkin saya nggak tahu, Anda mungkin bisa coba sendiri dengan banyak trial dan error. Atau mungkin kalau mau mengurangi trial dan errornya, ya Anda kontak saja di tim saya, nanti bisa dibantulah mereka. Jadi hari ini kita belajar ada 4 bahan yang bisa membantu mengurangi harga: tetelan, ayam, MDM, dan juga meat replacer M100F. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu memperbanyak es. Cuma saya tidak bahas karena menurut saya banyak para pedagang ini yang es tergantung tukang giling, sehingga mungkin cara ini nggak cocok. Kalau Anda mungkin bisa ngatur sendiri, barulah mungkin bisa. Itu masih bisa diakali, dan karena nggak semua orang bisa, makanya saya nggak bahas. Kalau penasaran,
ya kontak aja lah. Itu cara yang lebih gampang, nanti bisa dibantu kok.